Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari kata Daniel Ansar Simanjuntak, Rizik Syihab bukan ulama yang suka caci maki ke sana dan ke sini. Sumber saya YouTube. Daniel Ansar Simanjuntak saling membantu dalam dunia politik dengan Rizik Syihab, dan Daniel Ansar Simanjuntak sering membantu Rizik Syihab ini. Salah satu, dia telah membantu Rizik Syihab dalam memenangkan Anies Baswedan selaku Gubernur DKI. Sedangkan Rizik Syihab tidak pernah membantu Daniel Ansar Simanjuntak ini. Hanya janji-janji saja, hanya kata-kata bohong saja yang ada. Sampai Daniel Ansar Simanjuntak menuding Rizik Syihab bukan ulama karena suka caci maki ke sana dan kemari dan suka berbohong ke sana kemari. Sampai dia bikin tudingan tersebut. Karena semua janji-janjinya akan membantu Daniel Ansar Simanjuntak tidak dipenuhi, sehingga Daniel Ansar Simanjuntak memberikan tudingan bahwa Rizik Syihab ini bukan ulama ini, karena suka memberikan berita-berita yang enggak benar atau caci maki ke sana kemari dan berbuat berbohong dan sebagainya. Tudingan Daniel Ansar Simanjuntak bahwa Rizik Syihab tidak diakui sebagai ulama karena suka berbohong ke sana kemari ada benarnya, antara lain akan melakukan revolusi menjatuhkan Presiden Joko Widodo. Nyatanya tidak jatuh, hanya bohong saja. Tidak ada perbuatannya menjatuhkan daripada Joko Widodo tersebut, hanya sebatas kata-kata saja. Suka mendoakan orang lain yang jelek, disusahkan hidupnya, sakitnya tidak baik-baik, doanya tidak terbukti kepada orang lain, justru doanya terbukti datang kepada dirinya sendiri, Rizik Syihab, yaitu dibubarkannya Forum Pembela Islam oleh pemerintah. Rizik Syihab ditangkap dan ditahan di kantor polisi dan disidangkan perkaranya. 98 rekening diblokir pemerintah. Jadi dimegang, dan juga pusat Forum Pembela Islam di Megamendung diambil PT P8 tanahnya tersebut. Jadi justru dia yang mengalami kesusahan. Demikian juga istri Rizik Syihab sakit darah tinggi mencapai tensinya 150. Itu kata Rizik Syihab di persidangan. Sehingga untuk diri Rizik Syihab sendiri datang, dan juga untuk diri istrinya juga datang masalah doanya tersebut. Jadi doanya tersebut bukan kepada orang yang doakannya itu orang terkena. Justru doanya itu datang kepada dirinya sendiri. Harapan saya Rizik Syihab ini jangan suka berbohong, berjanji-janji ke sana kemari. Bertobatlah dengan baik agar semua orang mengakui Rizik Syihab sebagai ulama. Karena Rizik Syihab ini tidak banyak dikenal orang dia sebagai ulama besar, adalah katanya ulama jumbo dan lain sebagainya. Padahal menurut Daniel Ansar Simanjuntak dia tidak mengakui Rizik Syihab itu sebagai ulama. Karena dia suka memberikan berita kata-kata bohong dan doa-doa yang tidak benar, yang justru kena sama dirinya sendiri, mendoakan orang lain yang jelek, dan banyak lagi tudingan-tudingannya. Katanya presidennya kok jokodok, Jokowi menjadi jokodok, dan lain sebagainya. Dia suka menentang pemerintah. Banyak sekali kejelekan-kejelekannya itu, dan juga sering mendoakan orang lain tidak baik. Dan ini saya lihat, dan semua doanya itu justru datang kepada dirinya sendiri, Rizik Syihab. Terbukti doanya itu malah yang disusahkan hidupnya adalah Rizik Syihab sendiri. Ya, di mana Pak Forum Pembela Islam, di mana dia sebagai ketuanya telah dibubarkan oleh pemerintah. Sampai
semua 98 rekening banknya diblokir oleh pemerintah, dan juga dia ditahan dan ditangkap, diproses perkara di persidangan, dan juga pusat daripada Forum Pembela Islam di Megamendung sampai ada pondok pesantrennya di sana, diambil tanahnya lagi oleh PT PD8. Jadi semua ini adalah bentuk-bentuk kesusahan yang datang kepada diri Rizik Syihab itu sendiri. Makanya sudah tepatlah apa kata Daniel Ansar Simanjuntak itu. Dia sudah berbuat baik kepada Rizik Syihab tersebut, sering memberikan bantuan-bantuan dalam rangka dunia politik, di mana salah satu jasa Daniel Ansar Simanjuntak membantu Rizik Syihab memenangkan Anies Baswedan selaku gubernur DKI pada saat itu. Nah, itu. Tetapi apapun Rizik Syihab tidak pernah membantu Daniel Ansar Simanjuntak ini dalam dunia politik. Nah, itu yang saya lihat. Jadi harapan saya supaya Rizik Syihab ini supaya bertobat lah ya, kembali ke jalan yang benar, agar semua orang nanti mengakui bahwa dia adalah ulama. Sekian dan terima kasih.